Aji, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Pengajar praktik Ibu Sulastri, instruktur Bapak Abdul Mujib. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Masih semangat? Amin. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan membuat suatu kesepakatan kelas ya. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas? Jadi kemarin itu di kelas kita sudah ada tata tertib ke kelas. Nah, tata tertib kelas itu sudah anak-anak yakini belum itu? Sudah ya? Sudah kita yakini. Maka karena anak-anak tata tertib kelas itu sudah diyakini, maka pada kesempatan pagi hari ini anak-anak akan membuat yang namanya keyakinan kelas, karena tata tertib itu sudah kita yakini. Nah, kalau kemarin tata tertib itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti akan kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tata tertibnya. Kalau kita mau rubah menjadi keyakinan kelas, bagaimana anak-anak? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalimat tidak boleh itu beban bagi anak-anak ya. Karena sudah menjadi keyakinan, maka kita yakini menjadi membuang sampah pada tempatnya. Itu contohnya ya anak-anak ya. Itu salah satu contoh. Dan nanti anak-anak, tata tertib yang selama ini sudah kita lakukan itu akan kita rubah menjadi keyakinan. Siap? Sekarang anak-anak nanti akan Bapak beri sticky note. Nanti tulis satu saja. Ditulis berapa? Satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Masing-masing anak hanya satu. Keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang anak-anak inginkan? Tulis satu masing-masing anak. Jelas ya tugasnya ya? Jelas? Oke, kalau jelas. Sekarang begitu nanti saya beri, Bapak beri sticky note satu, langsung tulis.
Silakan yang sudah menerima sticky note untuk segera dikerjakan. 1, 2, 3, mulai. Yang sudah selesai bisa tunjuk jari. Ada yang sudah selesai? Tunjuk jari yang sudah selesai? Ya, silakan. Siapa yang tadi yang pertama? Ini ya, kamu coba dibacakan yang keras sampai berdiri. Ya, di sana, nggak apa-apa. Nanti ditempelkan ya, habis itu disepakati. Dibaca yang keras. Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas disepakati menjadi keyakinan kelas ini. Sepakat atau tidak? Ya, kalau udah kita sepakati, silakan ditempelkan keyakinan kelasnya. Bagus, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman ini. Satu lagi, maju. Ya, kamu silakan dibaca yang keras. Dibaca dulu. Belajar bersama teman. Belajar bersama teman kita yakini menjadi kesepakatan kelas. Sepakat? Ya, disepakati, ditulis, ditempelkan di situ. Siapa lagi? Ya, kamu. Dibaca yang keras ya. Gotong royong membersihkan kelas. Apa tadi yang keras? Gotong royong membersihkan kelas. Gotong royong membersihkan kelas. Sepakat ya? Ya, bisa ditempelkan. Berikutnya, ya kamu. Memakai seragam lengkap. Memakai seragam lengkap. Bisa disepakati menjadi keyakinan? Bisa? Sepakat ya. Berikutnya, ya kamu, yang keras, baca yang keras ya. Masuk tempat waktu. Masuk tepat waktu. Sepakat ya? Ya, ditempelkan. Berikutnya, ya kamu. Nanti kita taruh di bawahnya ya. Di sini ya. Nanti di sini ya. Mematuhi tata tertib di sekolah. Mematuhi tata tertib di sekolah, dipasang. Sepakat ya? Berikutnya, ya kamu. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya menjadi keyakinan disepakati. Disepakati semua ya? Ya, bagus, ditempelkan. Berikut, ya kamu. Mengerjakan PR di rumah. Mengerjakan PR di rumah. Bisa disepakati? Bisa. Ya, ditempelkan. Berikutnya, ya kamu. Dibaca yang keras. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya, bagus, disepakati ya. Berikutnya, ya kamu. Membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah. Jadi keyakinan disepakati? Ya, supaya halaman kita bersih ya. Ya, ditempelkan. Berikutnya. Siapa lagi, ayo? Ya, kamu, jangan maju. Sopan terhadap bapak ibu guru. Ya, bagus sekali. Sopan terhadap bapak ibu guru. Disepakati? Ya, ditempelkan. Ya, di situ agak ke bawah nggak apa-apa. Ya, situ. Dilanjutkan. Yang belum siapa? Itu. Ya, kamu. Dibaca yang keras, yang lainnya supaya mendengarkan. Diulangi. Mengerjakan PR di rumah. Mengerjakan PR di rumah tadi sudah ya. Nah, kita taruh yang dekat dengan mengerjakan PR di rumah di sini. Kita dekatkan di sini. Ya, sudah dekat, sudah sama ya. Ada yang sudah sama.
Ya, kita sepakati tadi sudah ya. Berikutnya kamu. Belajar bersama teman. Belajar bersama teman. Tadi sudah ya. Belajar bersama teman. Nah, ini belajar bersama teman. Ini ditaruh di sini. Ya, bagus. Sudah kita sepakati tadi ya. Berikutnya siapa lagi? Ya, kamu. Membantu bapak dan ibu guru. Misalnya bapak ibu guru sedang menghapus, anak-anak bisa membantu untuk menghapuskan. Sepakat ya menjadi keyakinan? Ya, bisa ditempelkan. Berikutnya, ya kamu ya. Membuang sampah pada tempatnya tadi sudah apa belum? Sudah ya, yang mana kita taruh di membuang sampah. Membuang sampah. Nah, ini pada tempatnya di sini. Ya, di bawah jangan ditutup. Ya, di sini. Ya. Oke. Berikutnya satu lagi. Ya, maju. Sudah. Sudah semua ya? Siapa yang belum? Ya, silakan. Mengikuti upacara bersama. Ya, kita sepakati menjadi keyakinan kelas mengikuti upacara bersama. Menjadi keyakinan, sepakat ya? Ya, ditempelkan di sini ya. Oke, sudah semua ya? Ya, terima kasih anak-anak. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak. Nah, pada saat anak-anak membuat keyakinan kelas, rasanya bagaimana? Senang apa? Bahagia apa? Sedih? Senang ya? Itu nanti yang akan kita yakini karena menjadi suatu keyakinan yang menyenangkan. Menjadi keyakinan yang apa anak-anak? Menyenangkan dan membahagiakan. Menyenangkan dan apa? Membahagiakan. Karena pada saat kita membuang sampah pada tempatnya, itu baik apa tidak baik anak-anak? Baik, maka kita lakukan kebaikan tadi menjadi suatu kebahagiaan dan kesenangan. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan ini anak-anak sudah membuat keyakinan kelas yang nanti akan kita buat sebagai keyakinan kita bersama di dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian dalam rangka untuk membuat keyakinan kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri Kansar. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya. Untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kegiatan inti, yang keempat penutup. Untuk menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Bangunan 2 dan juga termasuk beliau PRT SD Askar yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Bangunan 2 dan SD Askar. Yang pertama, alhamdulillah pada kegiatan pagi ini kita bisa melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat menindaklanjuti tentang
kegiatan IKN, PMM dan sebagainya khususnya di Kecamatan Kaliori. Saya selaku Korwil Bidikcam Kecamatan Kaliori mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan Pak Guru tersebut. Saya harapkan semua Bapak Ibu guru serius melaksanakan kegiatan ini agar pendidikan di Indonesia khususnya di Kecamatan Kaliori dan di desa di SD Kabupaten Tua dan Karangkara ini bisa setingkat maju lebih sedikit. Saya harapkan lebih banyak memberikan proyek kepada SD seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Kaliori. Demikian saya harapkan keseriusan dari semua pihak untuk melaksanakan kegiatan pagi ini. Demikian dari pengarahan dari saya, kurang lebihnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya pribadi mohon pesan minta maaf yang sebelumnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Korwil, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan hadirin sekalian. Di slide ini saya katakan selamat datang Anda luar biasa. Untuk sementara kita sepakati, selama ini kita ketergantungan dengan HP, bahkan dompet lupa itu lebih tidak suka kalau HP yang lupa. Nah, 1 jam ke depan, mari kita sepakati tanpa HP. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Fokuskan karena materi ini sangat penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian. Kita sering di sini bukan saling menggurui tapi belajar bersama. Saya katakan pertama kali adalah selamat datang Anda luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 November tahun 2022, seumur hidup hanya terjadi 1 kali saja. Kemarin atau besok sudah tidak ada lagi. Sesuatu yang terjadi hanya sekali seumur hidup itu luar biasa atau tidak? Pertanyaannya adalah, selama ini kita perlakukan hari-hari kita dari hari ke hari hanya biasa-biasa saja. Eman apa tidak? Eman, karena hari ini adalah hari yang keramat, hari yang sakral yang diberikan Tuhan kepada kita, tidak ada duanya. Tapi kita perlakukan biasa-biasa saja. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa, maka setiap hari mulai hari ini lakukan satu hal besar. Sepakat Bapak Ibu? Siap untuk melakukan satu hal besar? Hari ini adalah hari yang luar biasa kita sebagai seorang guru. 1 jam ke depan, pada hari ini mari kita lakukan satu hal yang besar. Namun sebelum mulai kegiatan, kita perlu ice breaking dulu Bapak Ibu, agar kita nanti bisa fokus dalam mengikuti belajar bersama ini. Tugas Bapak Ibu adalah sebutkan apa warnanya. Saya ulangi, sebutkan apa warnanya, bukan tulisannya, tapi dengan cepat ya, bukan sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ini untuk melatih fokus kita. Untuk melatih fokus kita. Sudah siap? Are you ready? Ya. Saya mulai. 1, 2, 3. Ya. Fokusnya berarti luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya harapkan ya. Fokusnya luar biasa. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Kita ulang, apakah betul semuanya fokus? 1, tapi kurang cepat tadi mikir itu ya. Masih mikir itu ya. Mari kita jangan mikir ya, spontan, refleks. 1, 2, 3. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita coba sekali lagi. Fokus ya ini. 1, 2, 3.
Luar biasa, 3 kali fokus. Saya tidak percaya. Sekali lagi kalau masih fokus kita lanjut ini. 1, 2, 3. Ya, ini merah putih atau pink ya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Ini musiknya mengganggu enggak? Tidak mengganggu ya? Tidak apa-apa ya? Karena sambil kita menikmati musik sambil kita belajar. Yang mari kita pelajari, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang nanti Bapak Ibu butuhkan pada saat kita mengerjakan kurikulum merdeka untuk kedepannya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perlu nggak kita pelajari ini Bapak Ibu? Paradigma belajar ke depan itu seperti apa sih yang diharapkan? Yang kedua, disiplin positif. Terus kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Terus kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, dari yang mau kita pelajari ini, menurut Bapak Ibu, penting apa tidak penting? Ini sesuatu yang baru apa sudah kita kuasai ini? Sesuatu yang baru ya. Jadi kita belajar untuk sesuatu yang baru. Ada 7 pembelajaran yang nanti akan kita lakukan. Mari kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Fokus konsentrasi di sini. Kebetulan background saya juga guru. Kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Selama ini apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Bapak Ibu ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Apa sih perubahan pembelajaran paradigma baru itu? Seringkali kan kita mengatakan, tapi kita tahu nggak apa itu perubahan paradigma belajar baru itu? Perubahan paradigma belajar baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Saya ulangi, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi karakter anak, kompetensi anak, bukan pengetahuan anak, tapi kompetensi. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, saya bisa nyopir. Nah selama ini kita hanya tahu pengetahuan tentang nyopir, tapi tidak pernah paham apa kompetensi nyopir. Begitu disuruh nyopir, kita tidak bisa. Itulah yang akan kita pelajari nanti. Nah, ada profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum merdeka ini. Bapak Ibu masih ingat itu? Ada 6 ya. Yang pertama apa ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini harus tahu. Kita mau menuju ke nilai-nilai kebajikan universal tentang profil pelajar Pancasila. Nah kalau kita nggak tahu apa itu kebajikan universal yang mau kita capai, sehingga kita tahu arah nggak kira-kira Bapak Ibu? Tidak tahu arahnya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Itu yang kedua. Jadi yang berakhlak mulia tadi gabungan dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak atau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Apa kira-kira coba? Siapa yang bisa tunjuk dari? Begitu kata disiplin itu enak, senang, bahagia, apa gelisah? Coba. Salah satu untuk mewakili teman-teman ada, monggo. Pak Jumali, begitu terdengar kata disiplin itu apa yang terlintas di benak kita? Kebiasaan. Apa itu? Kebiasaan. Yang lainnya, monggo. Mas siapa ini? Mas Eksan, apa yang begitu dengar kata disiplin itu? Enggak, artinya perasaan jenengan apa? Begitu mendengar kata disiplin itu? Gelisah ya? Gelisah, terus kemudian tidak nyaman, tidak tenang.
beban, ya. Begitu kita mendengar kata disiplin selama ini adalah tekanan, ya, tertekan, tidak nyaman, tidak merdeka. Itu yang kita rasakan, itu yang selama ini kita jalani. Maka dengan paradigma belajar baru itu nanti, begitu kita mendengar kata disiplin, itu adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan kenyamanan. Oke, begitu Bapak Ibu ya, nanti kita akan berjalan lebih jelas lagi. Mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, terus teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Yaitu begitu kita mendengar kata disiplin, kita akan dihubungkan dengan peraturan, tata tertib, aturan, semua itu penyiksaan ke kita, sanksi. Ya. Kenapa demikian? Karena kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu masalahnya Bapak Ibu. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas bagaimana sih disiplin menjadi suatu kebahagiaan, kesenangan, kedamaian, dan ketentraman. Maka kita harus menguasai apa yang namanya motivasi perilaku manusia. Kalau kita nggak menguasai motivasinya, perilaku manusia, maka kebahagiaan itu, pernah dengar kalimat ini Bapak Ibu? Motivasi perilaku manusia? Baru sekarang ya? Ya, baru sekarang. Apa itu motivasi perilaku manusia? Menurut Diana Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan disiplin itu karena untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu menurut Diana Dawson. Kita harus pelajari itu. Kenapa kita disiplin? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, sehingga kita baru disiplin. Ini saya katakan motivasi eksternal Bapak Ibu. Motivasi kita melakukan karena ada tekanan dari luar. Namanya motivasi eksternal. Masih motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita disiplin karena untuk imbalan berupa ujian, berupa reward, berupa itu. Jadi kita disiplin bukan karena diri kita, tapi karena untuk mendapatkan suatu imbalan. Ini juga saya katakan masih dikatakan oleh Diana Dawson motivasi eksternal. Coba ini tebak, yang satu ini ditebak Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini baru masuk motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi kenapa kita disiplin? Karena untuk menjadi orang yang kita inginkan. Mungkin ya, paham ya Bapak Ibu ya? Saya disiplin karena saya ingin menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang saya yakini menjadi suatu keyakinan yang bagus. Bukan karena kepala sekolah, bukan karena teman, bukan karena mendapat ujian, bukan karena biar disanjung, biar nggak dapat hukuman, biar nggak diolok-olok, bukan karena itu, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah dari 3 ini, Bapak Ibu pilih yang 1, 2, atau 3? Dijawab secara bersama. Ini live Bapak Ibu. Ini 1, 2, atau 3? 3. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah Bapak Ibu telah memahami dengan baik. Jadi disiplin yang benar itu adalah disiplin yang dari kita sendiri, bukan karena kepala sekolah, bukan untuk mendapatkan penghargaan, tapi karena memang kita meyakini itu kebaikan. Saya harus disiplin. Yang memerintahkan adalah pikiran kita sendiri. Pada saat misalnya Bapak Ibu membuat nilai-nilai bahwa pelajaran dimulai jam 7, maka saya akan masuk sebelum jam 7. Itu bagus kan tidak Bapak Ibu? Sehingga pada saat Bapak Ibu nanti masuknya kok jam 7:30, kira-kira ada perasaan nyaman apa gelisah di sana? Gelisah. Rasa bersalah. Bukan karena takut
pulang sekolah bukan karena takut siapa-siapa, karena takut terhadap diri sendiri. Justru pada saat kita ada disiplin itulah kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak merdeka, kita merasa tidak puas, gitu Bapak Ibu. Itu intinya begitu. Itu disiplin yang kita harapkan di dalam kurikulum merdeka ini. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan seperti ini, maka anak imbasnya nanti juga akan kita didik dengan seperti ini. Karena anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh guru. Dan apa yang dilakukan oleh guru itu tergantung pikiran seorang guru. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi ke depan yang kita harapkan adalah jenengan mulai untuk disiplin, tapi dari dalam diri kita sendiri. Nanti kita akan kupas banyak materi Bapak Ibu dan semuanya menarik sekali. Bisa dipahami ya ini? Nah, kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok kita nggak bisa disiplin dan melakukan nilai-nilai yang harus kita yakini tadi? Karena ada kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Semua orang ingin disiplin seperti itu. Anak juga seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa anak tidak disiplin? Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Bagaimana jika bisa disiplin kalau nggak paham apa yang harus kita lakukan? Maka semua materi ini seolah penting semua Bapak Ibu, untuk teman-teman guru dan untuk anak didik kita ke depan. Menurut Dr. William Deser dalam choice teorinya, yang ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. 1, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita perlu nggak kebutuhan dasar kita itu terpenuhi Bapak Ibu? Sangat perlu ya. Terus kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kita butuh nggak itu? Butuh. Jadi ini kebutuhan dasar kita. Bahkan kita juga, anak itu juga seperti itu Bapak Ibu. Kenapa anak ada kondisi ini? Karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi anak itu butuh kebutuhan dasar. Jangankan anak, kita pun juga butuh kasih sayang. Butuh nggak kita dikasih sayangi? Butuh ya. Cinta dan kasih sayang. Maka jangan hilangkan walaupun sudah menikah Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang itu tidak tumbuh dengan subur. Pak Jumali nggak sambil yang guyu ya. Yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan. Setiap orang pasti punya kebutuhan kekuasaan. Nanti akan kita ulas satu persatu Bapak Ibu. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Setiap orang butuh kebutuhan kesenangan atau fun. Dari 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Deser ini, itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Saat semua kebutuhan ini terpenuhi, maka orang itu akan melakukan disiplin dan hidupnya insya Allah pasti akan merdeka. Perlu nggak kita kupas satu persatu Bapak Ibu? Ya, kita kupas satu persatu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu nanti ke depan semua kebutuhan ini tercapai semuanya. Kita mulai dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Jadi anak itu pun juga butuh kesehatan. Ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita abaikan. Ini sepele masalahnya. Kesehatan itu urusan umumnya. Kita nggak peduli dengan kesehatan anak. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar hidup kita, pokok kita adalah 1, kesehatan. Setelah kesehatan, rumah, makanan dan pakaian, terus perasaan aman, terus seks sebagai bagian dari proses reproduksi untuk tetap bertahan hidup. Ini harus dipahami Bapak Ibu. Jadi jenengan kalau nggak bisa memahami ini, begitu tak sebut kata seks, kelihatannya kaget ya? Enggak ya? Itu kebutuhan juga Bapak Ibu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu pahami. Itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup kita. Jadi kalau ini jenengan nggak pahami, berbahaya ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi ini kebutuhan dasar yang kita pun butuh, apalagi juga anak. Jadi ini harus kita pahami. Maka untuk mencapai kedisiplinan tadi, kita kuasai untuk kebutuhan dasarnya. Kita pahami kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Misalnya memberi dan menerima kasih sayang. Kadang-kadang kita sebagai guru itu melupakan anak itu tetap butuh yang namanya kasih sayang. Jangankan anak,
kita pun tetap butuh yang namanya kasih sayang. Orang kalau disayang itu nyaman nggak itu? Nyaman. Makanya kalau saya menyayang-nyayang itu karena supaya kita nyaman gitu loh, jangan diartikan yang lain. Hah? Iya. Jadi kenapa saya? Karena setiap anak, setiap orang itu butuh yang namanya memberi dan menerima. Maka kalau ketemu sama teman harus disayang-sayang, sayang-sayang, dimanja-manja gitu loh. Jadi itu yang saya lakukan. Bisa di gula agama langsung guyu gitu. Makanya Mas Sugeng itu saya suruh untuk manja-manja Busaki, diberi kasih sayang gitu. Jangan tidak gitu. Anak pun juga begitu Bapak Ibu. Itu guyonannya begitu. Terus satu, menjadi bagian dari kelompok. Kebanyakan anak itu juga kepingin diakui menjadi bagian dari kelompok. Ini yang kadang-kadang kita tidak pahami ke anak kita, ke anak didik kita, ke murid kita, bahwa anak itu ternyata membutuhkan diakui dari bagian dari kelompok. Di kelas pasti ada anak yang dikucilkan oleh temannya, ada ya, banyak ya seperti itu. Nah ini karena gurunya tidak memahami bahwa ternyata anak itu kepingin menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah ingin diterima di lingkungannya. Maka jangan sampai kejadian kita mendiskriminasi rekan kerja. Semuanya kepingin menjadi bagian dari yang diterima di lingkungan. Begitu juga anak Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan. Setiap orang itu membutuhkan yang namanya kekuasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan misalnya menjadi kompeten. Terus kemudian makanya setiap anak walaupun selambat apa mereka berpikir dan belajar, tetap mereka butuh yang namanya pengakuan untuk mempunyai kompetensi. Maka ukurlah kemampuan tadi sesuai dengan apa yang dia bisa. Karena dia membutuhkan ini Bapak Ibu, membutuhkan pengakuan dan kemampuan. Nah kadang-kadang begitu anak sudah bodoh, kemampuan dan pengakuan ini hilang, tidak didapat oleh anak. Karena kita menganggap anak yang pintar itulah yang mempunyai kemampuan dan kompetensi. Sedangkan anak, padahal semua anak butuh yang namanya pengakuan. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jadi semua anak butuh yang namanya pengakuan dan menjadi kompetensi. Yang ketiga, terampil. Dia mau diakui walaupun selambat apa dia belajar, dia butuh pengakuan dikatakan terampil. Maka mulai kita perhatikan Bapak Ibu, setiap anak butuh pengakuan, diakui menjadi terampil dan diakui prestasinya. Nah sayangnya kita menghargai anak, mengakui prestasinya kalau dia ini punya prestasi. Padahal semua anak butuh pengakuan prestasinya yang harus kita berikan untuk menimbulkan keyakinan dia tadi. Itu Bapak Guru. Diakui juga keterampilannya. Yang kelima adalah butuh dihormati. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Karena dia anak, maka kita perlakukan anak itu tanpa penghormatan. Padahal sebenarnya setiap orang apapun kedudukan dia itu butuh namanya dihormati. Itu sebabnya walaupun kadang-kadang saya sama Mbak Chandra itu tetap menghormati. Karena setiap orang butuh untuk dihormati. Jangan mentang-mentang dia lebih kecil, dia tidak kita hormati. Kadang-kadang malah saya kalau di atas itu kebablasan gitu. Tapi kalau saya ke bawah, makanya sekecil apapun orang butuh yang namanya dihormati. Maka perilaku kita mulai dari sekarang Bapak Ibu, pastikan anak-anak juga butuh untuk dihormati. Jangan mentang-mentang masih kecil terus kita tidak menghormati anak. Ini Bapak Ibu. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini yang kurikulum merdeka. Merdeka itu artinya apa? Merdeka itu bebas. Ya, namanya begitu ya Bapak Ibu ya. Bebas, orang lapor-lapor, belajar, tidak belajar, tidak apa-apa, pokoknya bebas. Nah, mari setiap anak itu mempunyai kebutuhan untuk kebebasan. Dan ini yang kadang-kadang di dalam pendidikan kita itu kebebasan anak itu dirampas oleh pendidikan. Apa itu kebutuhan kebebasan? Kebutuhan akan kemandirian. Satu. Dan kedua, otonomi. Otonomi itu daerah kekuasaanku, otonomiku. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya banyak bergerak. Jadi
Jadi anak kecil itu mesti kecenderungan adalah banyak bergerak. Sedangkan guru-guru kita itu sering seneng nek anak itu anteng. Jadi orang murid anteng itu soalnya kebahagiaan guru. Jadi akhirnya itu coba dia dulu dengarkan. Ada orang murid guru itu kelihatannya kok nggak seneng ya anak merdeka itu. Jadi begitu anak ayo diam, tenang, jujur sing anteng. Yang namanya anak Bapak Ibu, kebahagiaan dia itu adalah banyak bergerak. Jangan kita rampas sebagian anak yang suka bergerak itu dengan diam. Ya, jadi jangan biarkan anak-anak kita itu dirampas sebagiannya kalau dia bergerak. Tapi guru harus pintar bagaimana anak bergerak, karena itu dunianya anak yang memang harus bergerak untuk belajar, bergerak sambil belajar. Dan yang kedua, suka mencoba-coba. Jadi ini pahami Bapak Ibu. Jangankan anak, kita pun juga suka mencoba. Nek omah wis ana itu rumput tetangga lebih hijau rumput di rumah lebih hijau rumput tetangga. Jangankan anak, kita pun juga suka mencoba. Jadi anak itu senang untuk melakukan hal yang baru. Dan ini harus kita pahami agar anak itu merdeka. Nah, bukan kita yang harus dipahami oleh anak, tapi kita yang harus memahami anak. Jadi anak itu suka untuk mencoba-coba. Jangankan anak, kita pun juga suka coba. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Jadi anak itu tidak mudah untuk terpengaruhi Bapak Ibu. Karena dia tidak mau terpengaruh orang lain. Dia ingin menjadi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi dirinya seperti apa? Itu anak. Tugas kita adalah menuntunnya untuk menjadi yang lebih baik. Yang keempat adalah senang mencoba hal baru dan menarik. Maka supaya anak itu termotivasi untuk belajar, maka berikan selalu hal-hal yang baru dan menarik. Selama ini kita kan memberikannya sesok sama dengan hari ini sama dengan hari kemarin, hari besok. Jadi kegiatan kita itu tidak menarik buat anak. Jadi buatlah sesuatu yang setiap hari itu menarik, dan setiap hari itu sesuai dengan kesepakatan awal kita lakukan satu hal besar. Itu Bapak Ibu. Itu kebutuhan kebebasan. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Ini harus Bapak Ibu pahami. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu sebabnya biasanya kalau kita mengajar anak-anak itu mesti orang bermain, kemudian mereka ketawa-ketawa. Jangan kita rampas kebutuhan anak ini dengan menentang. Tapi santai. Jadi pendidikan bermain sambil belajar. Bisa lewat tepuk ada permainan, ada pesan pendidikan yang ditamakan. Itu bisa lewat tepuk, lewat nonton video. Jadi semuanya menyenangkan. Lewat drama. Jadi pendidikan yang kita ajarkan itu yang anak bermain, yang anak suka. Jangan yang didoktrin begitu. Jadi ciptakan imajinasi apa kita tahu kebutuhan dasar anak, maka karena kita tahu kebutuhan dasar anak, kita kasih itu kebutuhan dasarnya. Misalnya apa itu? Suka permainan. Maka dalam pembelajaran kita, kalau bisa ciptakan banyak permainan, karena permainan itu sekarang banyak. Bisa ular tangga edukatif. Jadi anak itu suka dengan bermain begitu. Bisa apalagi lihat video, lihat apa, yang penting suka permainan doang itu. Yang kedua adalah suka bercanda. Maka jangan risih. Jangan aku risih dalam bocah rame terus bercanda. Jangankan anak kita kadang-kadang suka bercanda. Jadi jangan sampai dulu berparadigma orang bocah bercanda terus kamu jangan berisik. Karena memang itu kebutuhan dia bercanda. Nah maka tugas guru apa? Bagaimana supaya anak bercanda sambil belajar. Jadi belajarnya bercanda ya Pak. Belajarnya sambil gojekan. Memang itu dunianya, kebutuhan kita. Guyonan itu kebutuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bercanda tapi ada pembelajarannya, kan nyaman di sana. Kita nggak disiplin gitu. Jadi yang ketiga, suka hal-hal yang lucu. Maka tampilkanlah hal-hal yang lucu. Jadi buat desain pembelajaran kita tuh lucu. Di akhir setiap sesi pembelajaran harus ada lucunya. Nah seperti ini, suka bernyanyi. Terus kemudian suka olahraga. Makanya pelajaran favorit anak-anak itu adalah
raga. Itu pelajaran yang dinantikan. Kenapa kok olahraga? Karena olahraga itu mesti dalam bentuk permainan. Jajali guru olahraganya teori-teori, anak males itu mengikuti. Berarti dunia anak adalah dunia bermain. Maka yang dinanti itu adalah pelajaran olahraga, Bapak Ibu. Begitu besok olahraga, malamnya dia tidak bisa tidur itu. Kenapa? Besok aku bermain, ya kan? Jadi begitu guru olahraganya datang, langsung anak jinak-jinak itu. Karena kebutuhannya terpenuhi, Bapak Ibu. Maka ciptakan pembelajaran guru kelas itu semuanya dalam bentuk permainan dan pembelajaran, candaan dan pembelajaran, gojekan dan pembelajaran. Semuanya kita penuhi untuk kebutuhan anak. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Nah, sekarang posisi kontrol restitusi. Pernah dengar kalimat ini, Bapak Ibu? Belum pernah dengar ya? Posisi kontrol restitusi. Apa sih posisi kontrol restitusi itu? Menurut Diana Gosen, kenapa kok Diana Gosen terus ya, Bapak Ibu? Bukan, karena yang menang kontrak itu Diana Gosen ya. Masuk udah menang kontrak. Itu guyorannya begitu, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok selalu menurut Diana Gosen? Karena yang menang tender Diana Gosen, Bapak Ibu. Jadi ada menurut Diana Gosen ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru harus menguasai 5 posisi kontrol. 1, posisi penghukum. Pernah lakukan ini, Bapak Ibu? Pernah ya, pernah. Nanti kita akan kupas mana yang baik sebenarnya. Dari 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen tadi. 1, posisi kontrol penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Dari 5 posisi ini, mana yang Bapak Ibu sering lakukan? Angkat tangan. Punya ini sering melakukan yang mana? Kelihatannya yang nomor 1 itu yang sering kita lakukan. Jadi kita tuh bangga kalau kita sudah menghukum anak ya. Jadi yang sering kita lakukan adalah posisi penghukum. Jadi kelima posisi ini nanti kita akan kupas sehingga karena kita bisa paham, maka nanti kita akan bisa melakukan dari kelima posisi mana yang nanti kita akan pilih, Bapak Ibu. Kalau belum saya jelaskan ini, kira-kira posisi yang paling kita ambil yang mana, Bapak Ibu? Coba tunjuk jari. 3, cuma kita 3 ya, posisi teman ya, posisi teman. Mus apa itu? Pemantau ya, posisi yang keempat. Jadi beda-beda boleh itu. Mau gunakan apa? Belum kita jelaskan ya. Nanti setelah kita jelaskan, Mbak siapa? Bu siapa? Mbak Umar pilihan apa? 2 sama 3 ya, 2 sama 3 Mbak Umar pilihannya. Terus aku belum tahu Mbak Ferry anak muda. Pilih 3 posisi teman ya. Yang Mbak ini siapa? Bu Rista pilih posisi teman ya. Apapun pilihan Bapak Ibu tidak ada yang salah. Karena belajar itu tidak ada yang salah. Karena setiap kali kita belajar pasti akan melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Kita bisa makan. Pernah nggak kita makan salah? Nggak bisa, didulang kan? Jadi apapun yang namanya belajar itu tidak ada yang benar pertama kali, Bapak Ibu. Kita bisa nulis, langsung bisa nulis? Tidak, mesti salah. Berjalan juga pernah salah. Jadi apapun yang kita lakukan selama proses belajar itu tidak ada yang salah. Karena setiap belajar mesti salah masalahnya. Maka jangan alergi dalam kesalahan. Ini harus kita samakan persepsinya dulu, Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu dari 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen ini. Posisi penghukum. Posisi kontrol penghukum bisa hukuman fisik maupun verbal. Biasanya anak salah, misalnya datang terlambat, kita hukum bisa fisik hukuman, angkat kaki 1, ya, angkat kakinya 1, gitu. Bisa langsung ada kan yang dijar, kamu kenapa terlambat, gitu ya. Itu biasanya penghukum itu seperti itu, Bapak Ibu. Ini adalah bersifat ekstrinsik, Bapak Ibu. Jadi hukuman yang tidak membuat anak itu jera, karena hukumannya dari luar dari orang lain yang melakukan hukuman itu tadi. Jadi anak ini yang muncul apa kalau kita hukuman itu? Karena dengan adanya hukuman tadi, sekolah itu beranggapan bahwa memerlukan sistem atau alat untuk menekan murid. Karena selama ini
kita menggunakan hukuman itu sekolah beranggapan bahwa dengan hukuman murid bisa kita tekan. Itu sekolah akan berpikiran seperti itu. Itu pada dibuat peraturan dan hukuman. Sedangkan guru juga beranggapan bahwa cara seperti ini memberikan pembelajaran akan berhasil. Jadi kenapa ada hukuman yang kita terapkan itu tuh? Karena sekolah beranggapan begitu dan guru pun meyakini pembelajaran bisa berhasil. Anak dikondisikan dengan hukuman dan anak wedi. Cara khas penghukum, ciri khasnya penghukum adalah nada suara biasanya tinggi. Itu ciri khasnya penghukum itu. Bahasa tubuh melotot mukanya, berarti macak galak, macak galak. Muka kelihatan lebih serem dan biasanya menghargai. Itu ciri-ciri hukuman Bapak Ibu. Nah, siapa yang melakukan seperti itu? Dampaknya dari ini adalah biasanya anak menjadi pendendam. Jadi dampak dari hukuman ini yang kadang-kadang teman-teman dari pendidikan ini nggak paham bahwa hukuman itu anak menjadi dendam terhadap gurunya. Anak terhadap dendam terhadap dirinya sendiri, akhirnya melampiaskan ke orang-orang di sekelilingnya. Karena anak menjadi agresif itu nanti. Itu sebabnya kita bahas Bapak Ibu. Kalau ini mau kita terapkan terus atau kita hentikan? Hukuman itu mau kita lanjutkan terus apa kita hentikan? Hentikan ya? Sepakat? Wah, berarti paham. Lanjut berarti kan? Enggak paham berarti. Jadi maka mulai sekarang jangan pernah hukum anak Bapak Ibu. Karena setiap orang pasti salah, punya kesalahan. Kadang-kadang kita tidak terbiasa dengan kesalahan. Karena mindset kita orang harus benar. Padahal hukuman dampaknya terhadap anak sampai seperti itunya, sampai sebegitunya. Dan ini dipakai pendidikan kita berabad-abad lamanya. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan agar anak tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Ini juga sama Bapak Ibu, masih bersifat ekstrinsik dari luar. Misalnya dengan kata-kata, nah, Bapak sangat kecewa sekali dengan apa yang sudah kamu lakukan. Jika anak dibuat menjadi merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Masa kamu melakukan seperti itu? Jika anak ini merasa bersalah. Jadi misalnya anak datang terlambat, kemudian kita dudukkan, kemudian kita ajak bicara dengan suasana yang hening. Sehingga anak ini akhirnya memiliki perasaan bersalah. Itu juga mengontrol anak, bisa mengontrol anak. Tapi ciri khasnya adalah nada suaranya memelas. Jadi dulu agak memelas, terus halus, lembut, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak. Dampaknya dari ini adalah anak akan menjadi rendah diri Bapak Ibu. Seringkali kita melakukan seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Jadi kita undang anak dibuat merasa bersalah, terus anak kita dekat dengan anak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dampaknya adalah anak mulai rendah diri Bapak Ibu. Dia tidak punya kepercayaan diri. Dari hukuman yang kita, dengan posisi kontrol yang kita berikan tadi. Nah ini sering dan banyak dilakukan oleh teman-teman guru saat ini. Ini posisi kontrol dan bosan yang kedua, yaitu membuat anak merasa bersalah. Jika anak kalau melakukan apapun takut Bapak Ibu, karena merasa bersalah, dia menjadi rendah diri. Dampaknya. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Nah ini yang ada yang memilih kayaknya ya, 3. Posisi kontrol teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Dampaknya positif dan negatif. Itu ada dampak dua Bapak Ibu, positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah ketergantungan guru. Jadi gak disayang-sayang, gak dimanja-manja, anak juga akan tidak nyaman, tidak senang. Terus kemudian saat ada orang lain yang mendidik dia tidak dimanja-manja, dia akan berontak apa menerima? Berontak. Kelemahan negatifnya itu Bapak Ibu. Jadi anak akan terbiasa dimanjakan. Karena apa? Dianggap teman oleh seorang guru. Pada saat ada guru lain yang memperlakukan tidak sebagai teman, dia ada pemberontakan di situ. Negatifnya itu
Ada juga positifnya memang. Misalnya dengan kata-kata ya sudah tidak apa-apa, nanti biar bapak yang bereskan. Misalnya datang terlambat, ya sudah ada apa-apa. Ya. Ditoleransi, selalu ditoleransi. Ciri khasnya adalah guru akan akrab dengan teman. Jadi dengan teman anak akan akrab. Memang punya dampak positif. Jadi guru dan anak akan nyaman. Dampak muridnya tergantung satu orang dan tidak mandiri. Itu dampak dari posisi kontrol itu. Dan anak tidak cepat untuk segera mandiri, bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap kesalahannya, terhadap apa yang dia perbuatnya. Masih punya kelemahan banyak sekali Bapak Ibu. Ini untuk posisi kontrol teman yang kita gunakan. Kita akan kumpas tuntas bagaimana posisi kontrol yang kedua, yang keempat dan kelima. Oke, kita lanjut posisi kontrol yang keempat Bapak Ibu. Posisi kontrol pemantau. Posisi kontrol pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini juga masih eksternal. Misalnya gini Bapak Ibu, pemantau. Ini pemantau itu terkait dengan konsekuensi. Ya, terkait dengan konsekuensi. Misalnya begini, pada saat ada anak datang dia terlambat, maka tugas guru, kenapa kamu terlambat? Kamu sudah tahu kan kalau terlambat itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Misalnya terlambat nguras WC, terlambat nyapu, itu pemantau. Jadi anak datang terlambat dan guru datang, dia memantau, mengingatkan tata tertib ke kelas, tata tertib sekolah. Jadi pemantau itu sudah ada konsekuensi dan tata tertibnya. Jika tugas kita hanya memantau kesalahan anak. Misalnya kesalahan anak datang terlambat, kita tinggal panggil dia, kita pantau. Kamu datang terlambat, ya. Kamu tahu apa konsekuensinya datang terlambat. Nah, maka anak akan dihukum sesuai dengan konsekuensinya. Itu Bapak Ibu. Misalnya dengan kata-kata seperti ini, Adi, sudah tahu kamu untuk masuk kelas pukul berapa? Apakah kamu sudah tahu apa konsekuensinya jika datang terlambat? Nah, itu biasa seperti itu Bapak Ibu. Ditanya peraturannya apa, tata tertib kelasnya apa, konsekuensinya apa? Itu biasanya pemantau. Bisa dipahami Bapak Ibu yang memantau ya. Nah, itu peran Bapak Ibu sebagai posisi kontrol pemantau. Jadi peraturannya sudah ada, pelanggaran yang dilakukan anak sudah jelas, kemudian guru memantau dan diberi konsekuensi. Jadi konsekuensi terhadap apa yang dilanggar, itu namanya memantau. Ciri khasnya, Anda sudah daftar nada suara datar dan formal. Jadi biasanya macam serius supaya anak serius gitu. Jadi itu dipantau. Dampaknya bagi murid akan mematuhi aturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan hukum, bukan karena berdasarkan diri. Jadi kesadaran diri. Jadi pemantau itu anak melakukan disiplin karena untuk menghindari yang namanya konsekuensi dari apa yang kesalahan yang dilakukan. Jadi aku takut karena ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi ini masih mau nanti kita gunakan apa? Bisa digunakan atau tidak bisa digunakan? Jangan ya. Jangan, ini boleh digunakan karena kalau siapa yang boleh digunakan dan jangan digunakan, angkat tangan, kita sharing gitu. Sebisa mungkin dihindari, sebisa mungkin untuk dihindari. Sudah dihilangkan dari budaya sekolah. Model-model yang begini-begini itu harus dihindari karena masih ekstensif Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat ke posisi kontrol yang kelima Bapak Ibu. Posisi kontrol manajer. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami lebih detail. Ini yang nanti akan kita terapkan di dalam sekolah kita dan kelas kita. Posisi kontrol manajer adalah yang tidak dipilih oleh Bapak Ibu. Betul ya? Tidak ada satu pun yang memilih ya. Ya, masih tidak dipilih ya. Ya, nanti kita pahamkan. Masih tetap tidak dipilih apa dipilih? Ya. Kalau masih tetap tidak dipilih ya salah saya. Berarti saya tidak bisa memahamkan. Posisi kontrol manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Sehingga tugas posisi kontrol manajer ini adalah membantu murid untuk menemukan masalahnya sampai anak ini menemukan solusi terhadap kendala kenapa dia datang terlambat. Pasti punya alasan kan? Pasti punya problem kan? Pernahkah guru tahu dan memahami bahwa anak melakukan pelanggaran itu pasti ada problemnya? Tidak kan? Yang kita pahami adalah begitu anak salah ya sudah pukul. Dia tidak pernah memasuki lebih dalam lagi sebenarnya kenapa sampai ada pelanggaran seperti ini. Ini yang Bapak Ibu harus perhatikan sebagai guru. Sehingga anak pasti punya alasan. Pernah nggak sebuah video pernah ada seorang yang anak wanita biasanya masuk pagi terus kemudian beberapa hari datang terlambat terus gurunya marah-marah? Pernah lihat video itu? Begitu terjadi apa yang terjadi? Karena dia ngurus ibunya yang sakit, terus akhirnya ibunya meninggal, dan saat itu semua temannya menghujat karena dia tidak mau tahu, guru tidak peduli dengan kejadian itu. Yang terjadi setelah tahu apa? Penyesalan semuanya. Tapi sayang, ibunya sudah meninggal. Ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita dengan anak itu terhadap sesuatu yang salah itu begitu arogansinya, seolah anti terhadap salah. Padahal kita budayanya adalah budaya salah. Mari kita benahi Bapak Ibu. Misalnya dengan kata-kata, Adi, kamu datang terlambat. Apa yang kita yakini? Jadi diingatkan keyakinannya Bapak Ibu. Adi, kamu datang terlambat. Apa yang terjadi hari ini? Adi, menjawab, apakah kamu meyakininya? Jadi jangan dipaksa untuk meyakininya terhadap sesuatu yang salah. Diingatkan, diajak diskusi. Kenapa kamu masih datang terlambat? Pasti ada masalah. Terus kemudian jika kamu meyakinkan berkesediaan kamu untuk memperbaikinya, jadi kita mengajak anak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, bukan memaksakan untuk berbuat baik, tapi mengajak mereka untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Apa yang menyebabkan kamu bisa datang terlambat? Kita tanya Bapak Ibu. Terus kemudian apa solusinya agar kamu tidak datang terlambat lagi? Jadi anak diajak untuk memecahkan masalah yang dia lakukan. Sehingga pada saat kita sebagai guru begitu menyelidiki masalah sampai ke akar-akarnya, anak terayomi nggak Bapak Ibu? Anak merasa nyaman nggak kira-kira? Anak merasa diakui nggak, dihargai nggak itu? Kita ajak anak untuk mengakui, mencari solusinya, terus kemudian memperbaiki kesalahannya. Itu Bapak Ibu. Itu posisi kontrol manajer. Nah pertanyaannya adalah, dari 5 posisi kontrol menurut Diana Goshen yang harus kita pakai sebagai seorang guru 1, 2, 3, 4, 5, kita pilih yang mana Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sekarang saya yakin semua Bapak Ibu guru tidak akan pernah masuk ke materi itu, walaupun Pak Jumali sebenarnya sudah melakukan ini, saya tahu. Namun karena dia tidak tahu apa sih posisi kontrol manajer itu, padahal Bapak Ibu guru saya yakin ada yang sudah pernah melakukan itu. Namun karena tidak tahu namanya saja, ya, posisi kontrol manajer itu. Dan ini yang selama ini saya lakukan Bapak Ibu. Begitu ada anak salah, dia ini ufan sama saya. Setiap penjahat, setiap anak yang jahat-jahat itu dengan saya itu ufan. Pengalaman saya sebagai seorang guru Pak Fajar, begitu anak menjadi nakal, itu dia dikirim ke saya. Jadi saya itu tempat menemukan anak-anak yang nakal. Dan idolanya anak-anak yang nakal adalah saya. Kenapa? Karena dia nyaman bersama saya. Saya bantu untuk menyelesaikan. Ternyata dia ini baik. Begitu masalahnya terselesaikan. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Di posisi kontrol manajer ini, sebelum ada kurikulum saya sudah mengerjakan, dan itu yang saya pakai. Dan ternyata kurikulum ini mendukung apa yang ini 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Saya mengeluh, anak yang salah itu anak hebat. Kenapa? Semakin anak itu hebat, semakin banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Betul Bapak Ibu? Sayangnya di pendidikan kita itu, nek orang cacing melakukan kesalahan-kesalahan dihukum. Padahal dia bisa hebat itu karena banyaknya kesalahan yang dilakukan. Ini yang kadang-kadang Bapak Ibu guru nggak pahami. Tidak ada orang hebat nggak banyak salahnya, itu nggak ada. Makanya anak hebat itu selalu bisa semuanya karena dia sering melakukan kesalahan-kesalahan. Kita sepakati Bapak Ibu ya, manajer ya. Nah biasanya nek
Orang nggak pernah salah, baik-baik saja itu anak mama, nggak pernah salah ya, gitu loh. Nah ini ciri khas nada suaranya tulus dan bahasa tubuhnya tidak kaku. Jadi dia ada ketulusan secara untuk berpihak kepada anak. Itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas yang keenam. Jadi tidak bisa terlepas dari yang namanya keyakinan kelas. Kita dulu pernah mengenal istilah tata tertib kelas. Yang kita kenal dulu itu ya, tata tertib kelas. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat. Jadi semua itu tidak boleh dan tidak boleh. Rasanya itu numpuk. Beban nggak itu Bapak Ibu? Beban nggak itu? Karena semuanya tidak boleh, apa-apa tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak mengerjakan PR, tidak boleh tidak mendengarkan guru. Semua tidak boleh. Jadi seolah-olah itu. Maka mari kita rubah dari apa yang sudah kita kerjakan lewat tata tadi menjadi suatu keindahan. Apa itu? Keyakinan, kesepakatan. Misalnya ini tidak boleh datang terlambat. Maka kita rubah keyakinannya menjadi saya akan datang tepat waktu. Jadi yang memerintahkan saya akan datang adalah siapa? Saya sendiri, diri sendiri. Sehingga tidak ada tata tertib. Yang ada apa? Keyakinan diri kita. Kenapa? Datang terlambat itu saya yakin itu tidak baik. Dan itu kita yakini menjadi suatu keyakinan kelas. Ini yang akan kita buat Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang tata tertib tadi ekstrinsik karena dibuat oleh guru bersama murid dan kepala sekolah. Tapi kalau ini SD kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi tata tertib itu hanya mengikuti peraturan. Tapi keyakinan memang itu sudah menjadi keyakinan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ya? Lalu bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Saya ilustrasikan. Jadi guru itu juga harus pinter. Nanti nek kepengin ngombe, iku yo aja ngombe. Gawe materi sing kira-kira ana kesempatan untuk minum. Apa itu? Anak-anak diputarkan video. Ini contoh bagaimana kita melakukan kegiatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu saya mempraktikkan seperti ini. Ini saya kasih contoh. Supaya itu bisa diperhatikan Bapak Ibu, nanti prosesnya seperti itu sampai selesai, tidak apa-apa.
menit. Langsung. Ya. Ya, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dilakukan sampai semua anak itu membuat keyakinan kelas yang diyakini. Sehingga yang buat anak sendiri, yang mematuhi mereka-mereka semua. Jadi kita tinggal mengingatkan untuk menggunakan posisi kontrol manager. Karena ada keyakinan tadi, tapi tugas kita bukan untuk menghakimi, mengontrol, tapi tugas kita adalah untuk membantu menyelesaikan masalahnya kenapa dia datang terlambat. Bisa cukup Mas? Ya. Untuk yang sesi terakhir atau yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Ini kita fokus ke sini karena ini yang kita terapkan nanti. Segitiga restitusi. Pernah dengar kalimat segitiga restitusi? Pernah ya? Di PMN ya, di PMN ya, itu ada. Langkah dalam segitiga restitusi, langkahnya bagaimana Bapak Ibu tahu? Belum ya? Belum tahu ya? Nah, guru penggerak harus tahu ini. Karena ini yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang tadi dibuat. Jadi ini ada korelasinya. Karena bentuknya seperti segitiga, maka kita katakan segitiga restitusi. Yang buatkan kemarin itu Mbak Chandra, tapi ngalor itu minta tolong. Akhirnya bagus gak Mbak Chandra? Terima kasih Mbak Chandra. Sekarang seperti segitiga.
namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita akan bahas satu persatu apa sih menstabilkan identitas itu. Apa yang kita lakukan pada saat kita menstabilkan identitas itu. Terus kemudian bagaimana caranya memvalidasi tindakan yang salah. Terus bagaimana caranya menanyakan keyakinan ke kelas. Namun sebelum itu Bapak Ibu, sebelum kita tampilkan itu, membahas tentang segitiga restitusi ini, Bapak Ibu mengamati dengan serius. Terus kemudian mana yang tindakan menstabilkan identitas, mana yang validasi tindakan yang salah, mana yang menanyakan keyakinan kelas. Kita akan putarkan contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti tugas Bapak Ibu adalah mengamati mana yang termasuk menstabilkan, mana yang termasuk memvalidasi, mana yang masuk menanyakan keyakinan. Siap Bapak Ibu? Siap untuk belajar bersama? Iya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki kamu akan menjadi orang setia. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan yang proaktif. Iya. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya janganlah bangga bisa bersahabat dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Jadi anak itu walaupun salah kadang-kadang Bapak Ibu, dia merasa benar, betul kan? Karena anak pada dasarnya ingin diakui bahwa dia ini punya kekuatan, punya kekuasaan. Maka kadang-kadang kita sebagai guru begitu anak salah itu marah, kita tidak mau menelusuri lebih detail. Jadi menstabilkan identitasnya dulu. Jadi dia marah itu wajar, namanya juga anak. Jangan kan anak. Kita pun orang tua begitu ada masalah, marah kan kita? Marah. Nah, seringkali pada saat ada masalah kita seringkali marah. Apakah marah itu solusi? Tidak. Kita sudah tahu, nek marah itu bukan solusi. Tetap kita lakukan nggak itu? Iya. Ini aneh kan? Padahal marah nggak solusi, tapi dipakai terus jadi budaya. Ini aneh. Gitu.
Makanya marah itu tidak ada manfaatnya. Maka yang di dalam rumah tangga saya itu, sejak saya berumah tangga itu tidak ada istilah model begitu. Jadi damai, tentram, bahagia dan nyaman. Karena setiap orang salah, dia mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ngapain harus marahin? Kita aja diskusi sampai jadi tidak bakalan melakukan lagi. Sama seperti di SD ini, saya tidak pernah ada apa-apa maka kita undang, kita ajak ngobrol, kita diskusikan. Sampai mereka ini, karena masalah itu selamanya tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, lalu bagaimana menstabilkan identitas itu? Jadi berdasarkan prinsip membuat kesadaran adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Jadi tidak ada orang proses belajar itu tidak pernah salah. Dari kesalahan itulah orang memperbaiki, bukan dimarahi. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian yang kedua adalah berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dia marah, pertama kali dia marah-marah, kemudian distabilkan kondisinya sampai dia ini tenang. Jadi sampai dia ini bisa mengontrol emosinya. Jadi menggeser dari kemarahan menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi tenang, menstabilkan identitasnya. Jadi dia pertama kali nadanya marah-marah, wajahnya marah-marah, terus kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi karena kejengkelan tadi jangan terus kemudian kita tambah dengan kejengkelan lagi. Ya kita tampung aja dulu apa masalahnya dia, sampai dia mengeluarkan semua masalahnya, mengeluarkan semua unek-uneknya. Begitu udah disampaikan semuanya, plong nggak itu kira-kira? Iya, jangankan anak-anak, kita pun begitu jengkel dengan orang habis ngomel, tapi kalau disimpan terus bahaya nggak itu? Dendam akibatnya. Maka kita sebagai guru itu menampung permasalahan. Sebenarnya anak tadi itu salah nggak? Salah, tapi merasa benar gitu loh. Itu tugas kita adalah menampung tadi. Terus ajukan pertanyaan berikut. Jadi ini tidak textbook, Bapak Ibu bisa kembangkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan konteksnya. Karena ini sebagai contoh harus ada roadmap yang jelas, harus ada ukurannya jelas. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi kita menenangkan membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Pada saat ada anak sedang marah-marah, kita tenangkan dengan ya sudah, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita stabilkan identitasnya dulu. Terus manusia tidak ada yang sempurna. Terus kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Terus saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Jadi jangan memperpanjang masalah. Begitu kita mau menyelesaikan masalah, masalahnya diperpanjang. Kita fokuskan kepada penanganan penyelesaian masalahnya. Itu Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitasnya dulu. Terus setelah stabil semuanya terkondisi, maka tindakan berikutnya adalah semuanya sudah kondusif. Maka yang kita lakukan kedua adalah apa saat yang kamu menjadi orang seperti apa, tanyakan. Terus kemudian yang ketiga adalah, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Karena dia masih merasa benar, maka kita validasi kesalahan dia. Dan memvalidasi itu tidak menghakimi ya Bapak Ibu ya. Maka memvalidasi itu dengan begini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terus guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah biasanya tindakannya seperti ini Bapak Ibu. Kamu bisa saja melakukan tindakan digabah lagi seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Nah di sini memvalidasi tindakan bahwa dia ini juga salah. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu kan? Ada kan di dalam video tadi? Ditanyakan itu. Terus kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan? Jadi masuk biasanya ajukan pertanyaan-pertanyaan ini sehingga anak itu dibombong gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi anak dibombong, divalidasi tindakan yang salah. Terus kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih aktif. Bersediakah kamu untuk mempelajarinya? Jadi anak divalidasi tindakan yang salah, terus kemudian dikasih
solusinya bagaimana? Nah, solusinya itu masuk dalam yang ketiga ini, menanyakan keyakinan kelas. Jadi menanyakan teori kontrol. Jadi yang menanyakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Terus kemudian saat perilaku telah divalidasi dan diidentifikasi telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi dikaitkan. Jadi setelah divalidasi terus kemudian dikaitkan dengan keyakinan sampai dia ini dibantu, diajari untuk menyelesaikan dan menyadari itu tidak baik walaupun dia salah. Jadi walaupun orang lain salah, itu dia memvalidasi tindakannya dan tidak ada yang salah sampai guru itu mengarahkan anak untuk tidak membenci, tidak mengulang kesalahannya sampai sebegitunya. Jadi menanyakan keyakinan kelas. Biasanya dengan mengajukan pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Jadi tanyakan keyakinan. Jadi kita bisa masuk lewat keyakinan tadi. Oh ternyata dia punya keyakinan yang dilanggar juga. Apa yang dia lakukan tadi melanggar keyakinan. Terus kemudian nilai-nilai apa yang kita telah sepakati. Jadi kita sudah menyepakati apa dari keyakinan tadi. Misalnya kalau membuang sampah, terus kemudian upacara bersama, itu nilai kebajikan universal dalam problem pelajaran Pancasila apa itu? Kalau misalnya upacara bendera bersama-sama, apa itu Bapak Ibu? Kebinekaan global. Itu bisa kita kaitkan bersama problem pelajaran Pancasila-nya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Jadi tanyakan, kita menghendaki kelas ini seperti apa sih? Yang ideal, yang kisruh atau yang damai atau yang tentram, atau yang bahagia dan menyenangkan. Ini kita tanyakan kepada anak. Jika anak akan dibawa kembali dari kesalahan tadi menjadi suatu kebaikan. Jadi tugas guru itu bukan membenci kesalahan-kesalahan, tapi membawa anak untuk kembali ke kebajikan universal. Itu Bapak Ibu. Terus tanyakan juga, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Demikian yang bisa. Terus untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melakukan segitiga restitusi. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Jadi apapun kesalahan anak, kalau belum ada keyakinannya, maka segera dibuatkan keyakinannya. Jika kalau ada anak mengalami kesalahan yang sama, keyakinannya sudah ada. Jadi anak dibawa ke keyakinan yang dia yakini, bukan dimarahi, tapi diingatkan akan keyakinannya. Dan yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi fokus kita bukan ke masalahnya, tapi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi inti dari segitiga restitusi itu bukan fokus ke masalah, tapi untuk penyelesaian suatu masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi kaitkan, jangan masalahnya datang terlambat terus dihukum nguras WC atau bahas tentang itu. Jadi korelasikan. Misalnya dia tidak memakai kaos kaki, masalah tidak memakai kaos kaki seragam, maka dikaitkan apa itu? Beli kaos kaki. Jadi dikorelasikan apa kesalahannya, itulah selesai penyelesaiannya. Dari kenapa nggak pakai kaos kaki, terus problemnya apa kalau beli kaos kaki, punya uang apa tidak punya uang, itu sampai kita bahas Bapak Ibu. Sampai anak ini menyelesaikan masalahnya, bukan membebani anak. Misalnya anak nggak pakai kaos kaki seragam, terus kemudian kita kasih, kamu harus besok pakai kaos kaki seragam, membebani anak itu Bapak Ibu. Membebani anak. Bisa juga nanti orang tuanya nggak punya uang, malah dikepulin bapak ibunya. Maka kita ajak selesai sampai tuntas. Nah perlu ya orang tuanya kita libatkan. Penyelesaiannya sama begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu Bapak Ibu? Pegadaian ya. Di pegadaian. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat. Tidak harus diperbaiki. Jadi apa kesalahan tadi sampai dia ini memperbaiki, dia menyelesaikan. Dia anak itu sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Anak diajak berlatih menyelesaikan apa masalahnya. Guru menuntunnya, membimbingnya sampai masalah itu clear semuanya.
Jadi anak yang menyelesaikan, anak yang mencari solusinya, anak yang mengatasi masalahnya. Sehingga anak akan belajar dari kesalahannya. Guru menuntut, membimbing, mengarahkan. Itu tugasnya. Yang kelima adalah perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan dan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi harus ada tindakan yang konkret Bapak Ibu. Dia harus menyelesaikan kapan. Ini harus jelas. Jangan nanti saya akan beli kaos kaki. Kemudian kapan waktunya dan ditentukan. Dan itu sampai realisasi dia beli kaos kaki. Walaupun prosesnya tadi kita ketemu orang tuanya, apa masalahnya, kenapa ini kok kaos kakinya nggak seragam, sampai masalahnya harus ada penyelesaian kapan harus selesai diakhiri, harus di kesalahan tadi diselesaikan. Anak dibantu sampai seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu tentang segitiga restitusi ini. Jadi nanti penyelesaian masalah tidak boleh membuat masalah baru. Justru menyelesaikan masalah itu menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah yang baru. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Munadi telah memberikan pelajaran tentang keyakinan kelas, sehingga saya termotivasi untuk berbuat sesuai keyakinan kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfairah, guru kelas 6 SDN Karangsekar. Di sini saya akan memberikan umpan balik dari paparan Bapak Munaji SPD MAP tentang paradigma disiplin positif. Paradigma disiplin positif itu sendiri terdiri dari yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini dibagi menjadi 3, yaitu tentang diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang kedua tentang disiplin positif. Dan yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Dan seterusnya tentang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini terdiri dari posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Yang terakhir tentang yaitu ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bapak Munaji ini orangnya itu sangat kreatif, inovatif, dan cara menjelaskannya sangat mudah dipahami. Pembelajaran Bapak Munaji ini sangat berguna bagi kami. Kami akan melaksanakannya dan mempraktikkannya di sekolah kami kepada anak didik kami. Pembelajaran Bapak Munaji ini sangat luar biasa.